Perkenalkan, nama saya Elsa Trimien, mahasiswa Universitas Halu Oleo, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2018. Di video ini saya akan sedikit membahas tentang 5 teori komunikasi. Teori yang saya ambil adalah yang pertama, teori penetrasi sosial, teori dramaturgi, groupthink teori, teori pemenuhan kebutuhan, dan teori pengurangan ketidakpastian. Teori yang pertama yaitu teori penetrasi sosial. Penetrasi sosial menggambarkan sebuah proses ikatan hubungan di mana individu-individu bergerak dari komunikasi superficial, tidak akrab menuju ke komunikasi lebih intim. Keintiman di sini bukan secara keintiman fisik, tetapi dimensi keintiman yang lain, termasuk intelektual dan emosional, dan hingga pada batasan di mana pasangan melakukan kegiatan bersama. Asumsi teori penetrasi sosial ada 4, yaitu hubungan-hubungan mengalami kemajuan dan tidak untuk menjadi intim. Perkembangan hubungan sistematis dan dapat diprediksi. Hubungan mencakupi dipenetrasi dalam dan disolusi. Dan yang terakhir, pembukaan diri adalah inti dari perkembangan hubungannya. Dan teori yang kedua yaitu sejarah teori dramaturgi. Dramaturgi menurut Kathleen M. German melalui Encyclopedia of Communication Theory disebut juga dengan dramatisme, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk memahami penggunaan simbol-simbol dalam dunia sosial. Asumsi dasar dramaturgi. Dramaturgi sejatinya adalah sebuah perspektif sosiologi yang menitik beratkan pada manajemen dalam kehidupan sehari-hari. Erving Goffman melalui teori dramaturgi mencoba untuk membandingkan dunia manusia dengan dunia teater serta menggambarkan perbandingan antara manusia di kehidupan nyata dengan para pemain dan pemeran di atas panggung. Dan teori yang ketiga, groupthink teori. Penemunya Irving Lester Janis. Sejarah groupthink teori. Teori ini muncul dari pengembangan hasil penelitian Kurt Lewin tentang kohesivitas kelompok pada tahun 1930. Selanjutnya dilanjutkan oleh penelitian Janis tentang Janis besar di Amerika Serikat. Hal ini disampaikan di dalam bukunya Victims of Groupthink 1972. Janis mengamati kelompok elit kecil yang berada pada titik penting dalam proses kebijakan ekonomi Amerika. Janis menjelaskan mengapa beberapa keputusan kebijakan anti memiliki kelemahan. Teori keempat, teori pemenuhan kebutuhan. Teori penggunaan dan pemenuhan kebutuhan atau uses and gratification theory adalah salah satu teori komunikasi di mana titik berat penelitian dilakukan pada pemirsa sebagai penentu pemilihan pesan dan media. Pemirsa dilihat sebagai individu aktif dan memiliki tujuan. Mereka bertanggung jawab dan dalam pemilihan media yang akan mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan individu ini tahu kebutuhan mereka dan bagaimana memenuhinya. Asumsi dasarnya tidak seperti teori komunikasi massa lainnya yang menitik beratkan pada konsumsi media. Pendekatan uses and gratification memberikan kekuasaan pada khalayak untuk memutuskan media mana yang akan dipilih atau dikonsumsi. Dan teori yang terakhir yaitu teori pengurangan ketidakpastian. Penemunya Richard Calabrese dan Charles Berger. Latar belakang teori ini, teori yang digunakan untuk menjelaskan proses komunikasi antar dua orang yang tidak saling kenal sebelumnya, sehingga berupaya mencari informasi guna mengurangi ketidakpastian. Ketidakpastian ini bisa dikurangi secara bertahap dengan membuka diri komunikasi nonverbal dan bertambahnya kesamaan. Berger dan Calabrese yakin ketika orang-orang asing pertama kali bertemu termotivasi untuk memprediksi maupun menjelaskan apa yang terjadi dalam perjumpaan awal. Asumsi dasarnya yaitu orang mengalami ketidakpastian dalam komunikasi interpersonal dengan orang yang belum dikenalnya.
Ketidakpastian merupakan situasi yang tidak disukai yang dapat menimbulkan stres secara kognitif. Ketika dua orang yang tidak saling kenal terlibat percakapan, maka mereka berupaya untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan prediktabilitas yaitu kemampuan untuk membuat perkiraan terhadap pihak lainnya. Terima kasih.